Banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan korban sebanyak 753 jiwa. Bantuan sulit masuk untuk warga terdampak bencana di Aceh Tamiang karena akses menuju lokasi bencana yang masih terputus. Bukan hanya di Aceh Tamiang, sebagian wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih terisolasi. Barang-barang semua sudah habis, bahkan baju saja kami tidak punya. Banyak yang kelaparan, anak-anak di sini butuh makan. Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait dengan bencana banjir bandang yang terjadi di Pulau Sumatera. Lagi-lagi bencana ini bukan oleh karena intensitas curah hujan yang tinggi. Ini oleh karena kerakusan manusia. Banyak statement-statement yang beredar mengatakan bahwa bencana yang terjadi ini, kayu-kayu gelondongan yang terbawa ke rumah-rumah penduduk dikarenakan intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Coba Anda pikirkan, bagaimana bisa gelondongan kayu yang diameternya 1 meter lebih bisa sampai ke rumah penduduk. Dan itu kalau bukan oleh karena perambahan hutan yang dilakukan, penebangan yang dilakukan secara liar, tidak akan mungkin kayu-kayu tersebut sampai masuk ke rumah-rumah penduduk yang diameternya 1 meter sampai 1,5 meter. Bagaimana para pejabat yang mengatakan bahwa ini karena intensitas curah hujan? Lagi-lagi kita menyayangkan statement-statement dari para pejabat yang tidak memberikan rasa keadilan di masyarakat. Saya mau sampaikan bahwa akibat perbuatan dari para penguasa dan pengusaha yang rakus, korban jiwa sudah tidak terhitung lagi. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), per kemarin tanggal 5 Desember 2025 mempengaruhi jumlah korban terdampak banjir bandang hingga tanah longsor di Aceh, di Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Data terbaru kemarin sore menunjukkan bahwa 836 orang dilaporkan telah meninggal dunia. Laporan tersebut dicatatkan pada pukul 16.00 WIB. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers hari Kamis kemarin. Menurut data yang didapatkan oleh BNPB, jumlah korban meninggal 836 orang, jumlah korban hilang 518 orang, jumlah korban terluka 2.700 orang. Ini yang masih terdata. Korban luka tersebut bisa aja mereka tidak melaporkan mereka mengalami luka, dikarenakan mereka memikirkan tinggal mereka di mana, memikirkan harta benda mereka yang sudah hilang. Bahkan mereka tidak memikirkan bahwasanya tubuh mereka luka-luka
akibat hantaman kayu-kayu tersebut. Ya, ini baru data mentah menurut saya. Ya, jika dirinci per provinsi, tercatat sebanyak 325 orang meninggal di Aceh dan dilaporkan 170 orang masih hilang. Lalu 311 orang meninggal di Sumatera Utara dan 200 orang meninggal di Sumatera Barat. Sementara menurut pusat data BNPB, per pukul 17.33 WIB, total rumah rusak akibat bencana di 3 provinsi tersebut sebanyak 10.500 rumah. BNPB juga melaporkan 536 fasilitas umum rusak, 25 fasilitas kesehatan rusak, 300 fasilitas pendidikan rusak, dan 185 rumah ibadah rusak, dan 295 jembatan rusak. Bayangkan, akibat dari ulah manusia yang serakah, begitu banyak kerusakan dialami, begitu banyak korban jiwa yang harus meninggal. Ya, coba bayangkan, seberapa sebenarnya pendapatan negara dari pajak-pajak perusahaan tersebut? Ada seberapa banyak? Apakah sampai mencapai ratusan miliar? Atau hanya hitungan miliaran saja? Tidak sampai puluhan miliar? Nah, kalau tidak mencapai ratusan miliar, terus kerugian negara udah sampai, mungkin kalau nanti ini dikembalikan, dan saya nggak yakin bahwasanya ini bisa dikembalikan lagi fasilitas ini. Kalau sampai dikembalikan fasilitas ini seperti sedia kalanya, berapa ratus triliun uang negara harus keluar untuk memperbaiki fasilitas yang sudah rusak. Belum lagi ya, rumah-rumah penduduk yang hancur berantakan. Apakah negara mau mengganti tersebut? Apakah negara bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang dialami penduduk, rumah-rumah penduduk tersebut? Kalau misalnya negara tidak bisa bertanggung jawab untuk memperbaiki rumah penduduk, terus siapa yang bertanggung jawab? Sementara rakyat sekarang lagi kesusahan mencari nafkah dikarenakan krisis ekonomi yang berkepanjangan, siapa lagi yang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas rumah mereka? Belum lagi fasilitas umum. Bayangkan aja, saya melihat di media sosial bahwa rumah-rumah sakit yang tadinya bisa dibuat untuk menampung masyarakat yang mengalami kerugian atau mengalami luka akibat bencana tersebut, malah rumah sakitnya terendam semua, alat-alatnya rusak. Sampai sekarang, per tanggal 6 Desember 2025, ya, hubungan darat sampai hari ini belum bisa disambungkan. Kenapa? Jembatan hancur. Bayangkan ini, 295 jembatan rusak oleh karena keserakahan manusia, oleh karena keserakahan korporasi. Dan korporasi tetap tidak mengaku. Bahkan kemarin berdasarkan data yang didapatkan oleh pihak kepolisian dan Kementerian Kehutanan, kayu-kayu gelondongan tersebut masih menempel di situ mata gergaji yang mungkin tidak sempat diambil. Masih ada mata gergaji yang menempel di kayu tersebut. Kalau dikatakan oleh pihak-pihak tertentu
oknum misalnya pejabat mengatakan bahwa kayu tersebut adalah kayu bekas-bekas kayu lama. Bagaimana ceritanya kalau itu kayu lama? Sementara kelihatan sekali kayu tersebut masih baru dipotong. Masih kelihatan fresh. Ya. Batang-batangnya sudah tidak ada. Tetapi dia potongan tersebut kelihatan rapi. Bagaimana mungkin misalnya pejabat-pejabat sekelas menteri mengatakan bahwa itu adalah hasil penebangan yang sudah lama. Kita minta kepada Pak Presiden untuk mengevaluasi bahkan menutup perusahaan-perusahaan tersebut. Bapak pikirkan Pak, berapa kerugian negara akibat ulah mereka? Seberapa besar pajak yang mereka sumbangkan? Bukan kalau misalnya apa? Lakukan proses hukum, bahkan sampai untuk melakukan penyitaan kepada perusahaan tersebut. Sama seperti kepada perusahaan sawit-sawit yang tidak membayarkan pajak dan merambah hutan-hutan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap perusahaan sawit yang akhirnya disita untuk negara. Ini juga lakukan Pak. Tahu juga itu bukan tanah mereka, itu tanah negara. Bahkan kalau di Sumatera Utara, kalau ada misalnya perusahaan mengklaim bahwa itu tanah berasal dari negara, diberikan konsensi, saya mau tanya, bukankah tanah di Sumatera Utara itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka? Tanah orang Batak yang ada di Sumatera Utara itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tahun 1945. Tetapi bangsa Batak yang ada di Batak, di Sumatera Utara, sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah ada di situ. Dan itu tanah-tanah adat, tanah leluhur nenek moyang mereka. Dari mana ceritanya dikatakan bahwa ya negara memberikan konsensi kepada perusahaan-perusahaan tersebut? Bukankah itu harusnya tanah adat? Apakah negara segampang itu memberikan konsensi? Ya, jadi lagi-lagi kita meminta kepada Presiden kita, Pak Prabowo, untuk menghentikan, mencabut izin seluruh perusahaan-perusahaan yang telah merusak alam di Sumatera. Tidak terkecuali perusahaan siapapun itu. Pak Presiden, jangan Bapak takut. Bapak kan seorang presiden, bekas seorang TNI. Bapak kasih tunjuk kepada rakyat Indonesia bahwa Bapak adalah pemimpin kami. Kami mendukung semua Pak, langkah Bapak. Kenapa harus Bapak takut misalnya kepada misalnya cukong-cukong tersebut, pengusaha-pengusaha tersebut? Bapak tinggal katakan kepada rakyat, saya melakukan demikian. Saya bubarkan ini, saya pecat ini. Pasti rakyat mendukung Bapak. Bapak jangan khawatir Pak, melakukan tindakan. Bapak lihat, saya melihat di media sosial, bahkan ada 3 orang anak yang kehilangan orang tuanya. Ya, mereka tidak tahu harus mencari apa, mencari kemana orang tuanya. 3 anak kecil tersebut, kakaknya masih, kalau saya lihat dari postur tubuhnya, hanya kelas 4 atau kelas 5 SD dia, beserta 2 adiknya. Mereka sudah kehilangan orang tuanya. Mereka berlumpur. Mereka hanya diam saja, bingung. Mereka masih syok atas kejadian yang mereka alami. Karena orang tua mereka tuh hilang, tidak tahu keberadaan di mana. Tidakkah Pak Presiden kasihan kepada mereka? Selaku Pak Presiden yang mengayomi, harusnya melindungi rakyatnya. Ada juga saya lihat seperti video ini, orang tua
ya, yang menangis menunggu anaknya kembali. Ada juga seorang bapak yang sudah berumur menangis menunggu istrinya, mengatakan bahwa dia sudah tidak ada gunanya lagi karena istrinya sudah meninggal. Karena oleh selama ini istrinya merawat dia. Bapak lihat tuh, bapak yang sudah datang ke Sumatera Utara, bagaimana rumah-rumah penduduk ditimpa oleh lumpur dan kayu-kayu, Pak. Apakah Bapak tega membiarkan hal demikian? Lebih baik perusahaan-perusahaan tersebut disita untuk negara, oleh karena sudah membuat kerusakan yang cukup dahsyat, membuat korban jiwa yang cukup banyak, membuat kerusakan rumah-rumah dan infrastruktur rumah ibadah yang tidak tanggung lagi. Berapa ratus miliar, berapa ratus triliun nanti negara harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan infrastruktur, jembatan, dan lain sebagainya. Akibat dari ulah dari perusahaan ini. Dan mereka hanya bisa menyumbangkan pajak tidak lebih dari ratusan M, hanya puluhan M. Dan itu pun sebenarnya hasil dari negara. Bukankah lebih baik itu perusahaan disita saja dan negara mengelola? Supaya apa? Supaya negara bisa melindungi masyarakatnya. Negara bisa melihat kerusakan-kerusakan akibat perbuatan tangan-tangan tersebut. Kalau negara yang mengelola, saya yakin negara akan lebih bertanggung jawab. Karena apa? Perusahaan tersebut adalah milik rakyat juga. Ya, jadi saya memohon kepada Pak Presiden untuk memerintahkan Jaksa Agung untuk mengaudit perusahaan-perusahaan tersebut, memeriksa sehingga ya kasus ini tidak terulang kembali. Bayangan Pak, sampai hari ini ya bahkan di Aceh katanya ya sudah ada 3 desa yang sudah hilang sama sekali. Tidak bisa lagi Pak dikembalikan seperti sedia kalanya. Mau direlokasi kemana mereka? Sampai hari ini masih, walaupun mereka selamat, tapi tidak bisa bantuan ke sana. Bapak pikirkan berapa ratus triliun kerugian negara. Bahkan juga kerugian dari masyarakat, rakyat Indonesia. Siapa yang mau bertanggung jawab membangun rumah mereka kembali? Perusahaan cuma bisa memberikan bantuan apa? Mie instan, pakaian, popok bayi, cuma itu doang bisanya perusahaan. Maukah mereka membangun kembali rumah-rumah penduduk tersebut? Tidak akan mungkin. Cuma bisa bantu dengan ini, bantuan mie instan, beras. Seberapa itu? Seberapa lama itu bisa bertahan? Sementara mereka kehilangan rumah, kehilangan mata pencarian. Bahkan sawah-sawah sekarang tuh, lumbung berasnya di Sumatera, ya, itu sudah hilang, tertimbun oleh karena lumpur-lumpur dari hancurnya hutan yang ada di Sumatera. Ya, deforestasi. Kita heran kalau misalnya menteri masih memberikan izin pembukaan lahan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Kejaksaan Agung bisa mengaudit, memeriksa izin yang diberikan oleh menteri tersebut. Bahkan tidak perlu menterinya diseret ke meja hijau beserta perusahaan-perusahaan tersebut. Jangan takut, KPK dan Kejaksaan Agung
Seret tuh menterinya kalau nggak benar. Rakyat Indonesia mendukung Pak. Sekarang ini udah sistem terbuka. Nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Tidak bisa juga rakyat dikekang. Rakyat akan bersuara menurut kebenaran yang hakiki. Ya, lagi-lagi kita meminta kepada Bapak Presiden dengan jumlah korban jiwa yang cukup besar, 836 orang, yang hilang 518 orang, jumlah korban terluka 2.700 orang. Saya yakin 2.700 orang ini pun yang melapor, yang tidak melapor, saya yakin lebih banyak lagi. Kenapa? Karena mereka fokus bagaimana untuk memperbaiki rumah mereka. Fokus mencari keluarga mereka, sanak keluarganya. Jadi mereka pun tidak memikirkan mereka sekarang mungkin badannya luka oleh karena benturan akibat dihantam kayu-kayu tersebut. Mereka tidak memikirkan. Tapi mereka pikirkan adalah bagaimana mencari sanak saudaranya. Bayangkan sekarang di Sumatera hujan tidak berhenti-berhenti dan ada juga masih banjir sekarang. Masih banjir. Ya. Ini akibat apa? Akibat pengelolaan lahan yang serampangan. Memberikan izin konsensi kepada perusahaan-perusahaan tanpa melihat ke lapangan apakah sebenarnya izin itu dipergunakan dengan baik, penebangan hutan itu sesuai dengan peruntukannya, pembukaan lahan itu sesuai dengan peruntukannya. Ya, ini harus dievaluasi. Ya, kami dari channel YouTube Fernando De Caprio mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada korban yang meninggal dan menyatakan turut prihatin kepada korban yang mengalami luka-luka yang masih hilang. Semoga Tuhan memberikan ketabahan kepada seluruh keluarga yang ditinggal akibat dari perbuatan tangan-tangan yang rakus, yang tamak. Kita berdoa kiranya Tuhan memberi kelancaran dalam perbaikan infrastruktur yang ada di Sumatera. Memberikan cuaca yang cerah agar peristiwa banjir bandang ini bisa segera diatasi. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, tolong di subscribe, di-share kepada teman-temannya, nyalakan loncengnya agar setiap ada video-video yang baru Anda bisa pemberitahuan. Karena channel ini bukan channel gosip-gosip. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, selamat siang.